Jaringan Media Cyber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Tengah resmi dilantik Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santoso di Rumah Jan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pada 7 Desember 2023. Jaringan Media Cyber Indonesia (JMSI) adalah organisasi perusahaan media cyber yang dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 8 Februari 2020 oleh perwakilan dari 21 provinsi. Kehadiran JMSI secara nasional hingga ke daerah dalam tujuannya ikut membantu komunitas pers nasional, membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional dalam konteks kemampuan usahanya. Dikatakan Ketua JMSI Pusat Teguh Santoso, berkembangnya perusahaan pers dimaknai sebagai konsekuensi dari kebebasan, namun dalam konteks yang positif dan mandiri, yang memberikan dampak positif dan konstruktif bagi negara. Perwakilan pengurus JMSI Papua Tengah yang dilantik yaitu Iwan Makatita sebagai Ketua, Christine Rayar sebagai Wakil Ketua, Yosepin Deidore sebagai Sekretaris, Idris Manika sebagai Bendahara, Jamie Belyono sebagai Wakil Bendahara, Hussein Abdillah sebagai Ketua Bidang Organisasi, dan Anselmus Serat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Di dalam JMSI Papua Tengah saat ini sudah tergabung 18 media cyber, yaitu fajarpapua.com, timikabisnis.com, tabukanews.com, torangbisa.com, kartensnews.com, beritamimika.com, Halo Papua ID, suaramimika.com, tambelonews.com, salampapua.co, antarpapua.com, papuamctv.com, haksuara.com, liputan4.com, sasagupapua.com, tadahnews.com, papuaexpos.com, dan kabartanahpapua.com. Dengan niat untuk ikut membantu komunitas pers nasional, membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional. Sehat itu dalam konteks kemampuan perusahaannya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini khususnya, begitu teknologi digital berkembang, maka bermunculanlah perusahaan-perusahaan media online seperti jamur di musim hujan, kan gitu. Teman-teman yang sudah lama bekerja di perusahaan-perusahaan pers yang besar, kemudian melihat peluang untuk membuka perusahaan pers sendiri, kan begitu. Nah, ini fenomena yang saya rasa hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, ya, yang mereka juga mengalami perkembangan teknologi digital, nyaris tidak terjadi pertumbuhan perusahaan pers. Media mungkin banyak, tapi perusahaan pers nyaris tidak membludak seperti kita, hanya di Indonesia. Saya juga sampai sekarang masih mencari tahu mengapa hanya di Indonesia tiba-tiba jumlah perusahaan pers itu berkembang sedemikian besar gitu. Nah, tapi kita semua memaknai itu sebagai konsekuensi dari kebebasan. Ya. Nah, cuma memang kebebasan ini tidak bisa dibiarkan dan diharapkan terjadi begitu saja untuk membawa situasi yang positif bagi kita. Harus ada usaha-usaha yang sifatnya mandiri yang kita lakukan, sehingga kebebasan itu kita kelola dengan baik dan berhasil dengan baik juga. Jangan sampai yang terjadi adalah noise, bising, ya, atau suara yang terlalu banyak, tetapi maknanya nyaris tidak ada gitu. Yang kita harapkan kemerdekaan atau kebebasan berpendapat, ya, kemerdekaan pers ini kita harapkan menghasilkan satu hal yang positif dan konstruktif bagi negara kita, bagi Papua Tengah, bagi Papua, bagi semuanya. Bukan menciptakan hanya sekedar kebisingan saja, gitu, ya. Bahkan destruktif, ya, bahkan negatif, tidak. Kita tidak mau itu. Nah, itulah makna yang pertama. Kita harus sehat secara korporasi. Teman-teman harus memiliki kemampuan untuk menghidupi perusahaan, ya, karena bayangkan saja, pasti banyak orang yang berharap yang bekerja di perusahaan kita masing-masing berharap itu bisa menjadi sandaran hidup mereka, anak istri mereka, keluarga mereka. Nah, ini kan tantangannya tidak mudah. Nah, kemudian tadi kualitas jurnalisme. Dari sini profesionalisme juga. Bagaimana caranya di tengah keterbatasan kita bisa menghasilkan karya pers yang profesional, yang produktif, yang konstruktif. Nah, yang jadi persoalan ekosistem pers. Kalau kita bicara soal ekosistem, itu kan tidak hanya berbicara tentang perusahaan pers
dan kemudian orang yang bekerja di perusahaan itu. Tetapi kita juga berbicara tentang elemen-elemen lain yang membantu atau yang berada di sekitar kita. Kita bicara tentang mitra-mitra di luar kita, partner-partner kita. Kita bicara tentang publik dan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar. Kita bicara tentang aturan hukum. Itu baru namanya ekosistem. Tim Liputan Papua MCTV.